Podcast. Hai guys, Murni di sini. Kita berada di season Ngombis, ngomongin bisnis. Nah, di season kali ini kita akan sedikit mengulik terkait dengan bisnis kuliner. Nah, bisnis kuliner yang akan kita bahas ini adalah bisnis kuliner yang namanya Mijay. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi kan ya. Nah, oke. Jadi di sini kita akan ngulik itu semua dengan ownernya atau CEO-nya, yaitu Kak Anjeli Wijaya yang terkenal se-asrama matrikulasi. Kasih tepuk tangan dulu dong. Hai Kak Anjeli. Halo Murni. Oke, ini dia guys. Masya Allah ya Kak, ceria banget mukanya, cerah banget gitu ya, Masya Allah. Apa kabar nih Kak Anjeli? Alhamdulillah aku baik. Murni sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah juga nih teman-teman, hari ini kita kedatangan rahmat Allah, hujan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ya Kak, semoga podcast kita pada sore hari ini berkah insya Allah. Amin. Amin. Oh iya Kak, sekarang kegiatannya apa aja Kak? Aku kegiatan sekarang ini halakoh, kuliah, ngerjain tugas, lanjut ke penelitian. Bisnis ya kan Kak? Bisnis juga. Iya. Nah, yang kita tahu kan Kak itu sibuk banget. Aku juga ngerasa aku sibuk banget gitu. Nah, gimana sih Kak caranya kok Kakak bisa sih bisnis di era di gempuran tugas bisnis terus kayak kuliah terus halakoh lagi, itu kan benar-benar full Kak. Boleh dong nanti di share strategi yang Kakak pakai untuk bisa mengembangkan bisnis di kesibukan Kakak ini. Tapi tunggu dulu Kak, aku mau tanya. Sebenarnya kenapa sih Kakak memilih berbisnis? Padahal kan kita tahu Kakak ini anak ekonomi. Nah, sedangkan yang berbisnis itu kebanyakan, bukannya mewajibkan, tapi kebanyakan itu kan manajemen. Kok bisa Kakak bisa berpikir Kakak bisa berbisnis? Kenapa sih? Boleh dong dijelasin? Boleh. Sebenarnya bisnis itu memang lebih terkhususnya ke manajemen ya. Tapi di ekonomi juga mempelajari tentang bisnis. Jadi aku tuh kayak kepengen berbisnis, tetapi aku juga memajukan ekonomi. Jadi tuh paket lengkap deh pokoknya. Apalagi ekonomi semua dibantai ya gitu. Jadinya tuh berbisnis adalah untuk kemajuan perekonomian UMKM yang ada di Indonesia. Iya, bener. Terutama di daerah kita sendiri nih, gitu. Iya. Nah, kan bisnis Kakak ini kan Mijay. Iya. Nama Kakak panggilannya Wijay. Nah, sering banget tuh sekarang Kakak udah ke branding nama panggilan Kakak bukan lagi Wijay tapi Mijay, si Mijay itu gitu ya kan. Nah, kalau boleh tahu Kak, kenapa sih Kakak ambil bisnis mie ini? Dan kenapa sih kok bisa Kakak ambil namanya Mijay gitu? Sebelumnya ya, mie. Buat aku sendiri tuh, Iya. mie tuh makanan yang wajib kayaknya ya. Iya dong, pasti banget. Wajib, Aku ya juga kan? suka banget sih. Iya. Dan terlebih lagi kita di asrama. Bener. Kalau kita nggak mood makan nasi, kita makannya Mie, bener. Tuh, bener kan? Iya. Jadi tuh kayak, mie tuh favorit banget Bener gitu. sih. Dan kenapa Mijay? Mie Wijaya, tapi lebih terkhususnya kan Jai, Mijay. Nama ayah aku Jaya. Jadi tuh aku mengambil nama Mijay itu dari nama ayah aku. Masya Allah. Ya. Karena aku tuh bukan belajar masak sih. Aku ngelihat ayah aku bisa masak, jadi aku tuh pengen mengingat ayahku lagi. Dan BTW ayahku udah almarhum ya. Ya Allah Kak, selamat hari ayah ya Kak. Iya. Tapi kayaknya kita udah gak ada lagi ya Kak ya? Iya. Oke Kak, jadi yang pertama karena mie itu adalah kesukaannya asrama gitu ya, yang simpel juga. Terus Jai itu nama ayah. Sekalian mengenang lah, walaupun sekarang ayah udah nggak ada. Kita sorry ya Kak, ya Allah kita sama-sama nggak punya ayah lagi. Oke Kak, nah kalau menurut aku ya Kak, Mijay Kakak itu bener-bener rasanya itu ya Kak tau lah ya, aku selalu bilang enak banget dan selalu rindu. Jadi teman-teman, Mijaynya Kak Wijay ini bener-bener ngebuat rindu banget. Jadi kita tuh pengen kayak pengen banget mie-nya Kak Wijay gitu. Nah, jadi kalau boleh tahu Kak, apakah mie Kakak ini bukan seperti mie lainnya? Dan gimana sih kok bisa Kakak kepikiran Kakak punya Mijay itu dengan rasa yang berbeda gitu? Apakah termasuk Kakak karena Kakak suka masak atau gimana? Itu tuh Mijay tercetuskan itu karena aku suka
makan mie, dan yang kedua aku suka Chinese food atau Korean food atau Jepang food gitu. Jadi aku kepengen buat kalau kita makan samyang ya, itu satu samyang tuh sampai 20 atau 25 ribuan. Jadi aku pengen membuat mie yang murah, low budget, tapi tuh kayak Korean food gitu. Kelasnya tinggi ya kan, Tinggi Kak? gitu, Emang iya. iya sih, seenak itu emang. Ya, jadi tuh kok unik ya. Tapi itu sudah banyak pergantian rasa sebelum terciptanya mijai. Oh, jadi emang di perjalanan itu pertama rasanya begini sampai seenak ini ya, Kak? Iya. Masya Allah. Iya sih, emang kayak banget gitu. Nah, jadi kan Kak, Kakak udah tunggu ya, aku bingung. Produknya bakal inovasi, oke. Nah, tunggu 1, 2, 3. Nah, ini kan sekarang Kakak udah berjalan beberapa tahun nih, Kak. Kalau boleh tahu itu awalnya kapan ya, Kak? Lebih tepat tanggalnya itu 21 April 2021. Oh iya. Tetapi sebelum itu mijai juga pernah aku jual ketika bazar halakoh, dan itu aku mencari banyak komentar konsumen, apakah mijai itu cocok nggak ya untuk dijual. Dan ternyata banyak komentar positif dari beberapa konsumen, hampir keseluruhannya. Dan setelah itu aku mencetuskan mijai. Gitu. Nah, ini kan udah berjalan beberapa tahun ya, Kak, dari 2021. Nah, apakah sekarang Kakak kepikiran untuk mengembangkan mijai ini dan menambah inovasi? Inovasi pasti. Iya. Karena seiring perkembangan zaman kita harus mencetuskan inovasi. Iya sih. Dan beberapa bulan ini aku lagi mencoba inovasi terbaru, yaitu mie rempah, tapi aku belum mencari nama yang pas buat mie ini. Pasti ada inovasi, dan keinginan aku pasti ingin dikembangkan lagi. Iya, benar. Apakah ini itu, Kak? Mijai ini juga masuk ke bagian mie pedas atau gimana? Mie rempah ini? Mie rempah ini lebih ke Indonesia food. Oh. Lebih ke rempah tetapi pedas, tapi tidak terlalu pedas. Iya. Masih ke tingkat sedang. Nah, teman-teman, karena akan ada inovasi baru, jadi teman-teman wajib banget cobain mijai dulu sebelum inovasi terbarunya Kak Wijay ini. Nah, teman-teman juga boleh sumbangin, mana tahu teman-teman punya rekomendasi nama ya kan Kak Wijay. Jadi atau ada yang punya rekomendasi, boleh 1, 2, 3 boleh komen di bawah ini. Oke, lanjut nih Kak. Nah, dari tadi kita udah ngomongin gimana-gimananya ya kan Kak. Nah, aku mau tanya dong, jadi Kakak kalau jualan ini biasanya hari apa aja Kak? Biasanya tuh yang pasti Jumat, Sabtu, Minggu. Itu sesuai mood. Cuman mood aku tuh tiap hari gimana ya? Oh my god, ini benar-benar ya guys. Iya. Ownernya, jadi kita tuh guys, tapi yang membuat uniknya nih, Kak Wijay ini selalu broadcast di grup itu, sorry. Mijai hadir hanya 10 mangkok. Jadi gitu guys, itu bisa dibilang strategi nggak sih Kak? Bisa. Karena bener-bener rasanya yang enak, cuma dibatasin 10 orang aja dong yang dapetin. Coba Kak, kok bisa sih Kakak cuma mikirin 10, cuma satu malam 10 aja gitu. Padahal kan kalau misalnya Kakak lanjutin, misalnya ada 20 bahkan 30 mangkok. Kenapa sih Kakak ambil cuma 10 aja untuk menarik pelanggan selanjutnya atau gimana Kak? Boleh dong dijabarin? Jadi gini, aku tuh biasanya broadcast di WhatsApp itu untuk 10 porsi. Karena aku pernah tidak membatasi. Jadi tuh pesanan melonjak sampai 30-an. Dan aku sendiri kewalahannya tuh bukan karena memasaknya. Karena mereka bisa satu orang memesan 4 dengan varian kepedasan yang berbeda-beda. Jadi tuh waktunya itu keteter. Nggak efektif juga ya Kak? Efektif. Dan mereka tuh pengennya cepat, padahal sebelum mereka memesan ada pesanan sebelumnya. Jadi aku buat 10 mangkok untuk malam itu saja. Padahal yang pesan hampir 18 atau 20 orang. Oh my god, keren banget. Jadi guys, untuk kalian-kalian yang pesen 4, 5 atau 6 porsi tapi minta
yang pedesnya level 1, level 2, level 3 atau nggak sama, kalian tuh harus ubah pilihan kalian biar semuanya bisa dapat lebih banyak. Jadi Kak Angel itu bukan cuma buka 10 aja ya kan Kak. Ini berarti bisa jadi sebabnya karena kalian yang pesan banyak-banyak tapi variannya berbeda. Kalau mau pesan banyak, satu varian aja ya guys. Tapi tidak memungkinkan kalau kalian bisa beli dengan banyak varian. Tapi Kak Angel kayaknya memang harus rekrut itu dong, karyawan dong. Insya Allah. Dan aku tuh pengennya punya karyawan. Iya sih. Tapi ketika aku punya outlet Mijay. Oh. Nah Kak, kalau misalnya nih Kakak punya karyawan, apakah Kakak akan menurunkan? Soalnya kan yang kita tahu nih bumbu Kakak legend banget nih. Yang Kakak yang tahu itu cuma Kakak gitu. Nah, apakah Kakak akan menurunkan resep-resepnya atau Kakak udah menyiapkan, tinggal mereka tuh cuma ngerjainnya aja gitu? Kalau dari aku akan menurunkan, jadi tuh mereka tinggal nyiapin aja, karena kan udah ada bumbunya dalam satu pack gitu. Oh, berarti nanti Kakak bakal nyediain di rumah, terus nanti kalau misalnya udah buka cabang, terus Kakak bakal share ke mereka ya gitu. Jadi kayak restock lah ya kan, gitu. Oke. Udah ngomongin perluasan aja ya Kak. Jadi seharusnya kita bahas yang lain dulu tadi. Nah, ngomongin perluasan berarti Kakak udah ada niat nih untuk buat cabang. Tapi sebelum masuk ke situ, aku mau tanya nih Kak. Di asrama ini kan pasar Kakak udah pasti anak asrama salah satunya. Apakah kemungkinan akan menjual ke anak-anak yang di luar atau gimana Kak? BTW sebelumnya itu selain di asrama, aku juga jualan di luar. Tapi lebih tepatnya aku mengikuti event-event seperti pengajian yang belakangan ini adalah pengajian Ustazah Oki di Cipor ya. Dan ada juga pemesan dari luar, jadi mereka pakai Gojek ngambilnya kemari. Oh gitu. Wah, keren juga. Tapi guys, kalau nggak salah kan Kakak kemarin ikut kompetisi juga kan ya? Iya. Yang menang 10 juta nggak sih? Yoi. Oh my god, keren banget coy. Ini jadi 10 juta kakaknya dapat karena ikut kompetisi Mijay ini. Akan salah ngomongnya Wijay. Ini Mijay guys. Ini benar-benar udah keren banget ya Kak. Nah, jadi bisa dong Kak ceritain gimana kok bisa Kakak bisa memenangkan 10 juta ini untuk Mijay ini? Jadi itu di kampus itu tuh ada event tahunan yaitu KKWP, kuliah kewirausahaan bagi mahasiswa. Jadi aku mengikutin dengan tim aku, kami mengirim proposal dan bisnis plan kami, dan kami mengikuti beberapa seleksi dan alhamdulillahnya Masya Allah. Mijay lulus. Masya Allah, keren banget guys. 10 juta udah di tangan. Itu pasti yang awal-awal gak sih Kak sebelum Kakak ikut event-event kajian? Berarti yang awal ya kan? Yang awal. Masya Allah. Nah inilah guys, jadilah dia dapat yang ini. Ini tuh keren banget ya guys. Ini logonya juga Kak Wijaynya gemes banget coy ini. Jadi keren banget sih emang Kak Wijay. Kayaknya bakalan udah kegambar banget nih. Kedepannya Kak Wijay insya Allah pasti jadi pembisnis yang sukses di bagian kuliner. Nah guys, tapi dari semua perjalanan bahagia ini bukan berarti Kak Wijay ini nggak punya jalan yang berliku dan berlubang lah ya. Pasti Kakak punya dong pesaing di Mijay ini. Kalau boleh tahu menurut Kakak kalau misalnya pesaing itu apakah sangat mengganggu atau gimana sih Kak? Pesaing itu pasti ada di setiap bisnis kan. Cuman menurut aku pesaing untuk aku tuh nggak terlalu mengganggu. Karena menurut aku konsumen tetap itu pasti ada. Jadi karena selagi masih mahasiswa dan menurut aku jika aku menyebar luas pun selagi kita berinovasi, pesaing itu tidak terlalu mengganggu dalam bisnis kita. Bener sih. Karena di bisnis itu guys, kita ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi Kak Angel ini emang bener-bener bukan modifikasi sih, tapi kayak lebih membuat varian baru gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau buat mie pedas itu jarang yang seenak Kak Angel ini sih menurutku. Jadi memang nggak terlalu takut tergeser gitu. Jadi kayak karena memang udah bener brandingnya udah dapet, dan kalau orang-orang nanya mie terenak di asrama apa ya, atau bahkan ada kayak orang nanya pengen makannya apa ya, orang-orang itu langsung bilang Mijay karena memang seenak itu guys. Nah tapi nih Kak, dari perjalanan Kakak yang aku tahu nih, awal-awal kan Kakak tuh
kalau jualan itu bener sampai malam banget gitu. Nah sekarang ini kakak udah lebih nggak sampai tengah-tengah malam nih. Apakah karena udah kebanyakan duit atau gimana nih kak? Kebanyakan uang nih, gimana nih maksudnya? Lebih tepatnya menjaga tubuh ya, soalnya kesehatan itu lebih Penting. utama daripada uang. Bener. Ya jadi tuh dulu aku tuh sampai jam 12 malam, kadang setengah 1 sih sekalian beres-beres. Tapi sekarang tuh jam 11 itu udah selesai, karena besoknya kita halako. Bener banget lu gitu. Nah dari pesaingnya kan tidak terlalu mengganggu kakak nih. Apakah ada tantangan dari internal dan eksternalnya kak? Pasti kan ada dong internal eksternalnya, mungkin dari diri ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar kakak. Boleh diceritain? Boleh, pasti. Kalau internal nggak muluk-muluk, pasti masalah uang. Ya benar. Modal itu paling utama untuk usaha. Iya benar. Kalau ke eksternal itu lebih wow tantangannya. Kenapa? Awal-awal Mijay itu tuh tingkat kepedasannya tuh super. Dimana aku sendiri kan suka makan pedas ya. Jadi aku lebih sering masak makanan pedas. Jadi ketika Mijay itu terjadi atau Mijay itu pertama kali aku jual, itu tingkat pedasnya tuh sampai ada orang bilang Pedas banget pedas sih. banget. Emang pedas banget, kayak sampai lidah kita tuh kebakar banget. Aku ngerasain aja, aku yang memang gak suka pedas ya. Tapi orang-orang yang udah suka pedas terus ngerasain emang katanya itu pedas banget kak. Berarti emang udah sepedas itu sih. Jadi tuh itu sebuah tantangan. Itu tuh aku sampai berkali-kali, bisa nggak kepedasannya dikurangin? Aku diam, tapi yaudah deh nggak usah beli, kak, aku bilang Jadi gitu. nurunin level kakak ya. Padahal kan kakak mau jual yang sesuai sama kakak juga. Iya gitu. Jadi tuh aku nyoba gitu. Walaupun masih pedas kata mereka kan, aku coba lagi sampai bisa juga. Nah Kak Angel ini guys, bisa aja kakak ini masak, terus kakak ini ngasih kita sendok. Nih rasain dulu, mungkin itu adalah salah satu penyebabnya ya kak. Iya. Nah jadi kita kalau beli, terutama aku nih ya, sama aku beli nih, kak mau yang begini, aku maunya yang begini. Terus Kak Angel tuh seringnya kasih aku sendok dulu, rasain dulu ini cocok gak gitu. Dan sekali coba aja udah cocok banget sih. Nah kak, udah banyak cerita banget nih dari awal. Nah tapi kan aku tadi inget gak, aku tadi ada ngomong strategi. Boleh dong kak dibagi ke aku strategi dan aku dan teman-teman, gimana sih strategi kakak ke depannya untuk ngebangun bisnis kakak nanti sampai sukses. Apakah kakak udah kepikiran nih kak, kakak bakal ngapain aja untuk ngebangun kesuksesan bisnis kakak sampai punya cabang-cabang besar gitu? Itu sudah. Masya Allah, udah sejauh itu ya kak. Masya Allah. Karena strategi saat ini tuh aku lagi belajar dulu ya, dan terutama lingkup yang aku pelajari sekarang tuh adalah asrama. Dimana asrama itu akan menjadi dimana anak-anak asrama itu merupakan konsumen. Ketika mereka keluar asrama, disitulah mereka menjadi konsumen. Aku mempelajari mereka dulu. Setelah itu rencana aku setelah aku lulus kuliah, aku akan mengikuti kursus selama 6 bulan di Tata Boga, terutama di masak. Iya benar. Setelah itu aku akan kursus 3 bulan masalah bisnis. Setelah itu aku mencari donatur, dan pasti kemungkinan dari keluarga aku sendiri donaturnya. Karena keluarga kan support awal ya kan, support pertama kita gitu. Insya Allah pertama kali cabang Mijay dibuka ada di mana tuh? Ada di mana ya? Dimana ya? Kota di mana aku lahir. Biar aku sebut. Ayo, di mana? Medan ya? Pasti. Bener banget. Karena guys, Kak Wiza ini memang anak Medan banget ya. Dari yang kita tahu tuh logat-logatnya Medan banget. Jadi anak Medan, kamu akan ngerasain betapa enaknya Wijay. Salah guys. Ini karena udah ke branding gitu loh. Jadi kayak Wijaynya kebalik sama Mijay, Mijaynya kebalik sama Wijay. Jadi gitu. Nah, jadi untuk anak Medan, kamu akan ngerasain ya kurun waktu 2-3 tahun lagi Mijay kamu akan sampai di Medan. Ya Kak?
tos dulu. Aku juga anak Medan guys. Nah jadi semoga bisnis kakak ini bisa berkembang dan bukan hanya cuma di Medan aja. Nanti kalau bisa kak, nanti aku mau banget nih jadi owner yang bisa buka. Aku jadi cabangnya deh di Rokan Hilir ya kak. Nanti kita buka juga. Rokan Hilir. Iya boleh. Nanti boleh di tempat-tempat yang lain. Apalagi sekarang kan kakak udah punya relasi lumayan luas ya di 12 kabupaten. Jadi kakak dengan mudah bisa buka cabang di mana-mana. Iya. Masya Allah. Nggak kerasa ya guys, kita udah duduk di sini cukup lama ngebahas kulineran yang ya sampai sekarang belum ada fisiknya. Nanti kita makan, nanti kita dimasakin boleh ya kak? Boleh. Dan nanti mungkin lain kali kita suruh Kak Wiza ini mukbang biar kita tuh bisa ngerasain gimana masakannya lewat mukbangan ya kan kak? Nah itu tadi guys, banyak ya kisah Kak Wijay bahagia, jatuhnya kurang banyak sih jatuhnya sebenarnya, lebih banyak berdirinya, terus berlari, terbang tinggi gitu. Terus semoga Kak Wijay tetap selalu bersinar, maksudnya bersinar ya selalu berkembang, terus bisnisnya akan selalu ada inovasi. Karena kan Kak Wijay ini bakalan ada kursus memasak, jadi udah pasti bakalan ada resep-resep baru dan mungkin akan ada makanan baru bahkan ya kan kak? Kita doakan sama-sama ya teman-teman, nanti Kak Wijay ini akan terus berkembang bisnisnya gitu dan segera menikah, amin. Amin. Oh pertanyaan terakhir kak, mungkin ini banyak yang banyak yang menanyakan gitu, apa kakak ini akan menikah dengan anak Taskia ini atau dengan orang luar? Kira-kira hati kakak akan terpaut gak sama anak-anak Ivan di Taskia? Apa jawab aja kak? Aku yang bisa Berpasrah kepada Tuhan. berpasrah. Jika itu Iya. takdir, Iya, aku akan benar. menerimanya. Siap, oke. Untuk para ikhwan, kalian gak akan menyesal jika kalian mendapatkan Angel Wijaya. Apalagi untuk kamu ikhwan yang paling suka masak, kalian bisa banget dong collab kak, collab. Oh, collab. Collab. Nanti jadi anaknya itu jadi kayak bahagia gitu ya, ayah ibu bisa masak. Wah sangat keren sekali. Ya halusinasi ini kita akhiri halusinasi ini. Nah jadi itu tadi guys, semua pembahasan kita, semoga ada manfaatnya untuk kalian. Nah untuk kamu boleh banget, kita akan ngadain giveaway dari kelompok kita. Oh ya, BTW sebelumnya tunggu ya guys. Kita itu ada 3 kelompok, di mana ada aku, Murni Karina, ada Nurul Kopipah, kameramen, ada Puji, kameramen juga. Jadi kita di sini akan ngasih kalian giveaway untuk kalian-kalian yang bisa simpulin apa aja nih yang strategi Kak Wijaya. Kenapa Kak Wijaya, atau terserah kalian, pokoknya kesimpulan kalian yang menarik dari video ini nanti kita akan kasih giveaway. Ini khususnya untuk anak asrama ya guys. Jadi kita kasih giveaway dan pemenangnya akan kita umumkan sampai kita menemukan yang terbaik. Oke. Nah gitu kak. Jadi terima kasih banyak nih untuk kakak udah mau menyempatkan waktunya untuk kita, udah mau sharing bareng kita. Semoga apapun yang kakak semogakan yang terbaik untuk kakak segera Allah kabulkan. Amin. Oke kak. Jadi gitu aja. Berarti udah selesai nih kak podcast kita. Jadi nanti selepas ini boleh banget ya kak dimasakin. Jangan lupa ya. Bercanda. Oke guys, segitu dulu kita akhiri. Bye bye. Bye. Nah, oke. Mana aku? Oh ke sana. Dikit. Kebanyakan. Oh ini aku ya yang ngomongin. Kesini dikit. Enggak, kan dikit. Ngomongin. Dah pas. Tuh. 2, 3. Ngomongin bisnis. Lupa bisnis bareng. Udah diam, 1. Tapi kurang cepet. Kok ya cepet. Kok juga ngombis gitu. Ngombis. Tuh. 2. Kenapa? 1, 2, 3. Ngomongin Bisnis. Udahlah. aja ya. 3. Dah. Rekaman. 1, 2, 3. Datit. 3. Hai guys, aku Murni. Di sini kita akan pulang. Tadi kayak mana sih?
ngomongin bisnis. Ya. 1, 2, 3. Hai guys, Murni di sini. Jadi di sini kita akan ulang. Kita berada di sini. Yuk intermezzo dulu. Intermezzo. Masuk Pip. Awas sama sana. Intermezzo dulu. Oh, video. Iya. Apa? Nampak dong. Nampak kok. Ya, namanya kan sepedek. Jadi lagi azan guys. Ya, Bor, tinggian aku kan yang mau. Ya kan? Apa? Kan aku jarang loh jadi pendek. Ini dia kan. Kemarin kan aku nanya sama dia kan. Emang tinggi lo berapa sama dia? Tak baca ke aku. 159. Dengan pede dong. Tadi yang aku. Aku berapa kalau 159? Sini kau aku bilang. Iya lah. 155 kau aku bilang. Aku bilang aja aku 15. Aku bilang aku 156. Aku 159 150. 159. Dia comel. Ini bagus sih. Mau video. Ini filter kesayangan Puji. Oh iya. Ini adalah filter kesayangan aku. Anak cowok enggak itu ya? Itu lah kamu bingung. Kok ada cowok kayak Kayaknya di luar deh. Si Yasin anak IPS atau? Akun kan? Oh, si Yasin yang aku tengok kemarin di story. Dua-duaan ngomong kan orang. Dua-dua kan sekalian pengumpulan. 20. 14 nya itu apa 14? Kayak studi kayak bisnis. Hah? 14. Udah ya? Apa itu? Apa 14 gak sih? 14 gak sih? Apanya? Kumpulin. 20 loh. Kamu nengok chatnya. 1, 2, 3. Nah teman-teman, karena akan ada inovasi baru, jadi teman-teman jangan beli. Ulang. Tadi gimana teman-teman? Jangan beli. 1, 2, 3. Nah teman-teman, karena akan ada inovasi baru, jadi teman-teman wajib banget coba. Apa lanjutnya? Apa lanjutnya? Oke, lanjut nih Kak. Bentar, pasang. Nah ini aku mulai yang mood kakak itu tadi, nggak apa-apa lah kalau mood. Tapi moodnya aku setiap hari. Tuh 1, 2. Nah, Sorry. oke apa? Sorry ya, aku kayaknya nggak sesuai. Enggak, bingung aku keterusannya. Aku jawab, aku akan menurunkan. Kalau dari aku akan menurunkan. Jadi tuh mereka tinggal nyiapin. 1, 2, Apa ya? Ini 3. apa aja dia? Dah. Jadi apa sih tadi? Aku supaya mereka nggak meracik lagi. Oh gitu, oh, 1. Aku berarti jawab ya. Oh berarti nanti kakak bakal nyediain di rumah, terus nanti kalau misalnya udah buka cabang, terus kakak bakal share ke mereka ya. Jadi kayak restock lah. Mahasiswa asrama yang sudah sertifikasi halal. Cuak. Jadi mana-mana nih tuh, sertifikasi halal. Itu iya, itu wajib coy. Kalau kalian, oh iya kan UMKM kalian yang disuruh itu. UMKM kan kalau UMK baru. Kenapa itu? UKM. UKM ya? Iya. Usaha kecil. Mahasiswa. Apa sih? Nah, Menengah. UKM itu usaha UMK. kecil. UMKM itu usaha menengah, usaha Nggak apa-apa. Ayo celah. Lanjut aja, lanjut aja. Tunggu. Usaha menengah kecil. Pip. Kalau UMKM usaha menengah kecil makro. Makro. Pip, kok bisa ambilkan Yarti ini nggak Pip? bisa. Di kamar pijat. Kali gila. Kira MK ini miskapoli. Kan ngisi-ngisi. Cie, keingat itu ya. Balik ya. Cie. Waduh saja kau hidup kau nih kan. Gimana kamar pijat? Matiin aja lah Ci. Matiin dulu nih. Ya itu tadi semoga. Berapa? Menyala. Lagi ya? Banyak kali ceritaku. Menyala. Apa ya Kak? Ini seru kok. Udah. Seru kalau sih. 1, 2,